Satu persatu para penggawa timnas Jepang mulai datang ke Indonesia. Mulai dari Kaoru Mitoma, Zion Suzuki, hingga sang kapten Wataru Endo diketahui juga udah tiba di tanah air. Tentu saja, tim Samurai Biru akan menargetkan kemenangan atas Indonesia. Meskipun begitu, Jepang pun mengakui kalau tim Garuda bukanlah lawan yang semudah itu mereka kalahkan. Nah, sesuai jadwal, timnas Jepang pun juga udah melakoni sesi latihan dengan pemain yang ada dulu. Dan tak seperti yang ditakutkan Bahrain, terlihat para punggawa Jepang sangat enjoy menikmati waktu di Indonesia. Bahkan pemain senior, Yuto Nagatomo, juga tidak segan menyebut Indonesia sebagai negara yang indah. Di satu sisi kabar nggak enak datang dari May Silgers, di mana pihak klub mengkonfirmasi kalau May akan fokus pada pemulihan cedera hamstring sehingga tidak akan bergabung ke timnas Indonesia. Sesuatu yang kemudian menimbulkan reaksi dua sisi dari netizen Indonesia. Namun yang patut disayangkan adalah mereka yang berotak sempit ketika langsung menghujat pihak FC Twente hingga May itu sendiri. Meskipun begitu, May sendiri dalam wawancaranya sebelum ini tetap merasa bangga menjadi warga Indonesia. Jadi nggak ada alasan yang nggak masuk akal dengan menyebut dia nggak nasionalis atau apalah itu. Terlebih, Pak Arya Sinulinga dalam postingan terbarunya juga menegaskan kalau semua ini murni keputusan terbaik dari pihak klub dan PSSI agar memberikan kesempatan May untuk rehat sejenak mengingat jadwal FC Twente yang begitu padat musim ini. Meskipun baru diisi skuad seadanya karena yang lain baru akan nyusul, timnas Jepang tetap menggelar sesi latihan seperti biasa. Dan sudah pasti hal ini sangat menyita perhatian dari masyarakat lokal yang ingin melihatnya. Yap, sejak pertama kali mendarat di Jakarta, para punggawa Jepang tampak sangat nyaman dengan sambutan yang ada. Kemudian di sesi latihan pun mereka juga nggak nyangka kalau yang nonton juga akan seramai ini. Meskipun begitu, yang bikin mereka salut adalah orang-orang Indonesia tampak sangat ramah. Sehingga secara tak langsung, segala tuduhan aneh-aneh yang diajukan oleh Bahrain ke AFC hanyalah omong kosong belaka. Bahkan pemain senior Jepang seperti Yuto Nagatomo tampak santai berjalan keluar ketika sesi latihan kelar. Dan menurut mantan pemain Inter Milan tersebut, ia mengaku sangat senang dengan segala sambutan positif yang didapat timnas Jepang. Yang mana hal ini ia sampaikan selepas melakoni latihan perdana di lapangan ABCD Kompleks Gelora Bung Karno. Saya sangat tersentuh ketika kami tiba di bandara. Pendukung Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Pertama kali keluar dari bandara, saya tahu negara ini luar biasa. Saya sangat senang di sini dan juga sangat senang bisa melawan Indonesia. Ucap Nagatomo dikutip dari Kompas. Lebih lanjut, setelah sempat tertunda, akhirnya satu persatu para pemain Jepang lainnya pun udah tiba di Jakarta dan langsung bergabung ke tim. Mulai dari Kaoru Mitoma, Zion Suzuki, Ko Itakura, hingga sang kapten Wataru Endo. Mereka semua udah datang. Tinggal pemain-pemain lain seperti trio Celtic macam Daizen Maeda, Reo Hatate, dan Kyogo Furuhashi. Kemudian ada pemain Real Sociedad, Takefusa Kubo, striker Neck, Koki Ogawa, dan lain-lain yang masih dalam perjalanan. Nah, satu hal nih yang mungkin agak bikin para pemain shock, yaitu sudah pasti macet. Tampak dalam sebuah video rekaman, bis timnas Jepang yang diketahui sedang menuju tempat latihan terjebak macet, sehingga itu membuat jam latihan sedikit molor. Hadeh, tapi nggak apa-apa. Biar mereka tahu kalau inilah Indonesian value, telat dan macet. Gak bisa dibenarkan juga sih, karena ini budaya yang jelek, tapi ya gimana, tahu sendirilah ya.
Sementara itu ada kabar gak enak nih buat fans timnas Indonesia, yang mana May Silgers sebagaimana dikonfirmasi pihak klub kalau ia nggak akan gabung ke timnas di FIFA Matchday kali ini. Hal itu sudah pasti berkaitan dengan kondisi May yang akan melakukan pemulihan cedera hamstring yang ia derita. Nah, begonya sebagian besar netizen kita nggak tahu gimana ceritanya. Main hujat aja ke akun FC20 sampai ke akun Mace itu sendiri. Memang Mace ini kemarin kondisinya dalam tanda kutip dipaksa buat fit saat melawan Ajax, mengingat betapa pentingnya laga tersebut. Namun kita juga harus ingat, di menit 77 Mace ini sempat kena tackle keras dari pemain Ajax sampai bikin ia terkapar. Meskipun masih bisa lanjut, tapi di menit 84 ia akhirnya digantikan. Lagian dalam hal ini, keputusan Mace dimainkan atau enggak itu mutlak hak dari FC20. Dan kalaupun pihak klub nggak melepas Mace ke timnas dengan alasan pemulihan cedera, ya apapun itu kita harus terima. Itu bagi yang pikirannya waras ya, kalau yang sumbu pendek mah hujat aja. Habis itu giliran misal digas nih, karena pihak sana nggak terima, nangis, minta maaf, mohon-mohon, terus jual cerita kesedihan. Hadah, nggak, canda. Intinya, Mace sendiri dalam wawancara sebelum ini pun merasa sangat bangga jadi warga Indonesia. Sehingga kocak aja sih, bagi yang masih ngatain dia itu nyesel lah, gak nasionalis lah, atau apapun itu. Natuurlijk ben ik heel trots op de mensen uit Indonesië en zijn ze echt next level, zijn ze aardig en beleefd. Iets wat Nederlandse mensen soms iets meer kunnen leren, maar het is echt heel bijzonder om voor zo'n land met zoveel inwoners te spelen. Dat is eigenlijk niet te beschrijven, ook niet als je in eigen land in Jakarta speelt. Hoe groot alles is, het is een andere wereld, het is niet vergelijkbaar met Europa. Ya, menanggapi polemik yang ada terkait May Silgers, ex-ketua PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat bicara, di mana beliau menghimbau kepada fans timnas Indonesia untuk mengerti dengan kondisi pemain, bukan malah langsung menghujatnya dan menuduh sudah tidak nasionalis. Takutnya hal-hal seperti itu diketahui oleh pihak May Silgers maupun FC20. Nah, jika mereka tahu pastinya sangat kecewalah atau malah bisa jadi ilfil. Terutama Mace yang sebelumnya rela melepas status warga negara Belandanya, serta Uni Eropa di usia yang masih terbilang muda demi membela timnas Indonesia. Informasi mengenai Messi ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Matchday, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya Mes masih memakai Mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya Mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Jadi ayo kita doakan Mes supaya bisa sembuh dari cederanya dan kembali bisa memperkuat Indonesia. Yang pasti untuk Jepang ini kita memastikan Mes tidak bisa main untuk melawan Jepang. Yuk doakan Mes, jangan aneh-aneh. Ingat, mereka kita butuhkan, mereka juga membutuhkan kita. Jadi saling menjaga hubungan yang baik. Di sisi lain, untuk penggawa timnas Indonesia sendiri, 90% udah gabung ke tim termasuk Jesus, Eliano, Kelvin Verdong, dan lain-lain. Lalu untuk Kevin Dix, ia sendiri kabarnya akan sampai di Jakarta paling telat pada hari Selasa malam. Dan untuk saat ini, para pemain masih fokus berlatih di gym untuk menjaga kebugaran pasca perjalanan jauh, terutama mereka yang abroad. Selain itu, untuk latihan lainnya masih dilakukan di sekitar hotel. Mungkin hari ini hingga hari-hari selanjutnya, timnas Indonesia akan memulai menjalani latihan di lapangan, sekaligus latihan untuk mematangkan taktik jelang melawan timnas Jepang.
Yap, terlepas dari apapun, harapannya tim Garuda tetap bisa meraih hasil terbaik di pertandingan nanti. Memang cukup disayangkan Mace nggak bisa merasakan langsung atmosfer GBK untuk pertama kalinya. Tapi nggak apa-apa, toh masih ada kesempatan berikutnya. Jelas kehilangan Mace Hilgers adalah sebuah kerugian, tapi kita juga beruntung kalau Kevin Dix dipastikan udah sah bisa debut. Dan mudah-mudahan adaptasinya bisa cepat serta lancar. Pokoknya, siapapun nanti yang dipercaya tampil, tolong berikan segalanya di atas lapangan. Kalah skill lawan Jepang nggak apa-apa, tapi jangan sampai fighting spirit kita kalah. Ingat, kita ini main di kandang, dan sudah pasti supporter yang datang akan memberikan dukungan maksimal. Apapun hasilnya, selama semua bekerja keras, pasti bisa diterima. Tapi jangan lupakan juga soal mindset. Ya, siapapun lawannya, masuk lapangan, you have to win. Karena mindset adalah doa, usaha adalah seni. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.